Halo teman-teman semua, hari ini kita bakal ngobrol tentang insecurity bareng Mbak Analisa Widianingrum. Nah, sebelumnya saya lihat dulu Mbak Analisa udah join belum ya? Oke. Mbak Analisa ini dulu pernah satu acara bareng saya ngisi sama Mbak Analisa. Cuma waktu itu nggak sempat barengan banget gitu, jadi gantian. Nah, topik ini kita pilih sore hari ini tentang how to handle insecurity in this apa uncertainty situation ya, kalau nggak salah judulnya itu karena hari ini kan kita ada di dunia sosial media terus ya gitu, selama di rumah gitu kan. Nah ternyata pas kita atau banyak orang yang karena terlalu sering kontak sama sosial media itu justru apa namanya, nah itu justru meningkat gitu insecurity-nya. Nah Mbak Analisa udah gabung. Nah jadi sore ini kita bakal diskusi tentang itu, gimana kita sebagai anak muda nih yang hormonnya masih naik turun ya kan, emosinya masih bergejolak, itu handle tentang insecurity. Tentu pasti nanti teman-teman bisa nanya. Jadi setengah jam pertama ini ada di akun saya, nanti setengah jam kedua kita balik ke akunnya Mbak Analisa gitu. Coba saya panggil dulu Mbak Analisa. Oke. Oke. Kita lagi nunggu Mbak. Halo, assalamualaikum Fatur. Waalaikumsalam Mbak. Ini nggak gemas suaranya? Aman? Aman, suaranya aman. Gimana pemirsa? Aman? Thank you banget Fatur. Sehat, alhamdulillah. Seneng banget bisa join Instagram Live bareng sama Fatur akhirnya. Mahasiswa idola semua wanita hari ini. Salam Mbak Analisa dari teman saya, Gamario Medi, Ido. Oh, oke. Iya, ingat. Dia adiknya teman aku. Salam ya buat Ido ya. Siap, dia pasti seneng banget nih disalamin balik nih. Hai Ido. Oke. Gimana Fatur? Teman-teman semua, hari ini kayak yang udah ada di poster, suara saya kurang jelas ya. Bentar. Saya coba. Saya ambil headset bentar ya Mbak. Iya, benar-benar kayaknya harus pakai headset deh Fatur. Oke, wait, sebentar. Hai semuanya, salam kenal. Ya, mungkin nanti Fatur juga bisa tulis ini dulu kali ya. Bisa di-pin judulnya, kita mau bahas apa. Oke. Udah lebih jelas? Yap, lebih jelas banget. Alhamdulillah. Oke. Mbak Nisa sekarang di Jakarta ya? Aku di Jogja. Oh, di Jogja. Oh ya, emang domisili Jogja ya? Yes, betul banget. Di Jakarta kalau kerja aja. Kalau pandemi kayak gini, itu layanan psikologi tetap buka nggak sih Mbak? Yang secara fisiknya? Kalau fisik kita nggak bisa ambil sih. Kita online semua. Jadi ada konseling online, training online. Dan justru Fatur permintaan online konseling ini meningkat drastis ya di tengah pandemi ini. Benar. Justru orang mulai ngeh tentang kesehatan mental, orang mulai paham tentang pentingnya mengelola stres gitu. Jadi justru kita malah lebih banyak lewat online hari ini Fatur. Iya. Saya juga kan ada komunitas Raih Cita. Itu kita juga buka konseling psikologi luar biasa. Yang daftar banyak banget. Yes, betul. Dompet Duafa kan juga, saya di Dompet Duafa ada juga tuh yang layanan psikologi kan. Emang yang nelponin akhirnya banyak gitu, ngerasa insecure, ngerasa cemas gitu. Yep, nah, benar sekarang kan topik kita nih soal insecure. Sebenarnya insecure sendiri itu apa sih Mbak kalau dalam psikologi, definisinya gitu. Kan mungkin kita sendiri nggak ngerti, kadang kan mungkin cemas tapi kita bilang insecure gitu. Nah, emang insecure itu apa sih sebenarnya Mbak? Oke, insecure itu adalah perasaan tidak aman yang dirasakan oleh orang secara psikologis, dan biasanya ini muncul karena situasi yang mengancam nih, Fatur. Nah, situasi yang mengancam ini berbagai macam, bisa dari internal maupun eksternal. Jadi faktornya bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga karena memang ada dari faktor pihak luar. Gitu Fatur. Jadi perasaan was-was, takut, cemas itu biasanya emosi yang muncul ketika kita insecure.
Sebentar, saya pin komennya dulu ya. Oke, siap-siap. How to biar nggak pada bingung nih bahas apa. How to Benar-benar handle handle. insecurity. Aduh, susah juga ya nulis sambil kayak gitu. Ya benar-benar banget. Kamu Oke. sekarang di mana, Fatur? Di Jakarta atau di Jogja atau Saya mana? di Palembang, Mbak. Oh, Udah lama. Jadi yes, sebelum yes. larangan-larangan Sebelum segala macam, saya akhirnya memutuskan untuk jadi Oke. relawan di sini. Keren. Mama aku orang Palembang. Pas banget. Oh iya. Di mana, Mbak? Di Pelaju. Oh, lah kemarin saya baru aja distribusi sembako di daerah sana. Itu iya. Luar biasa tuh daerah Pelaju, ternyata masih banyak daerah rawa gitu, Mbak. Nantilah kita benar. Okay. Ini belum dipin, Fatur. Oh, udah. Sip, udah. Aman. Ya. Semoga tulisannya nggak salah ya. Nggak, benar. Insecurity. Nah, kalau salah, effortnya lumayan buat ketika benar. Ada typo di situ. Jadi tadi itu emosi yang muncul itu ada mungkin was-was gitu-gitu ya. Nah, kalau sebenarnya ciri-ciri yang paling sering dirasakan atau yang jadi ciri khas ketika orang merasa bahwasanya ternyata saya lagi insecure nih gitu. Itu tuh apa, Mbak, kalau boleh tahu? Oke, yang paling cukup menonjol adalah ketika kita insecure itu kita merasa keberhasilan orang lain itu adalah ancaman. Oke. Terus kita merasa seperti sedang berkompetisi sama banyak pihak, sehingga kritikan-kritikan atau feedback yang masuk meskipun disampaikan secara positif itu dianggap sebagai sebuah ancaman yang membuat dia tidak nyaman gitu. Jadi orang itu fragile banget istilahnya zaman sekarang gitu. Jadi kayak dia selalu dan biasanya orang-orang insecure ini dia tidak mau belajar dan dia merasa bahwa dirinya itu sudah paling benar. Ini justru yang paling menonjol. Terus kalau berkomunikasi biasanya dia lebih mementingkan ego pribadi dibandingkan kepentingan banyak orang. Karena dia sedang dalam kondisi tidak aman. Jadi biasanya tuh yang paling kelihatan itu adalah ketika dia berkomentar itu sama sekali nggak mau dipatahkan. Itu biasanya malah justru dia sedang insecure. Terus emosi yang muncul adalah emosi yang negatif ya, Fatur. Jadi kayak sering ngerasa sedih banget, sering ngerasa frustasi, gambaran dirinya sangat negatif, gambaran diri tentang orang lain juga menjadi sangat tidak positif gitu. Ini biasanya muncul pertanyaan apa yang sedang kita rasakan, ketakutan apa sih yang kita alami, itu Fatur, ciri yang paling menonjol. Oke, nah berarti saya pernah sih ngerasain itu, Mbak, ketika waktu zaman-zamannya teman-teman saya lagi pada sidang. Jadi kan saya terhitungnya kan telat ya, lulusnya lebih lama dari teman-teman seangkatan. Teman-teman seangkatan kalau ngobrol tuh udah ngobrolin soal koas, ngobrolnya tentang pasien, sedangkan saya masih harus berkutat sama literatur skripsi gitu. Nah, itu kadang-kadang emang ngerasa bahwa lagi kalah gitu kan, terus sedih gitu. Itu insecure berarti, Mbak? Ya, itu kalau aku boleh tanya, Fatur, ada ketakutan apa tuh? Kenapa kamu ngerasa kayak kalah waktu itu? Karena waktu itu kan teman-teman udah pada sidang, udah pada koas. Terus saya belum. Nah, ketakutan saya yang pertama adalah bisa nggak ya saya lulus dari skripsi nih? Karena waktu itu progresnya susah banget. Nah, yang kedua, ketika saya mikirin udah lulus, terus saya pikir, koas nih nanti nggak bareng sama teman-teman. Kehidupan koas yang susah itu akan saya lewati bareng orang-orang yang mungkin nggak terlalu saya kenal karena bukan satu angkatan. Nah, itu sempat bikin insecure, Mbak, waktu ini ya. Berarti gambaran dirinya tentang Fatur jadi negatif semua ya. Jadi kayak semacam kamu gagal, teman-teman berhasil, terus kayak menghindari obrolan tentang skripsi. Terus kayak ada pembelaan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, Fatur. Yang penting sudah dilewati dan Fatur menyadari. Jadi sebenarnya everyone itu punya insecurity yang berbeda-beda, Fatur. Bahkan aku pun juga ada insecurity-nya gitu. Yang penting insecurity ini kita sadari and then kita bisa regulasi dengan baik. Jadi insecurity itu sebenarnya bisa dibilang wajar dan dialami semua orang. Yes, betul banget. Dia kayak stresor gitu. Kayak kondisi stressor. Ya kayak kita lagi stres kan, semua orang bisa stres kan. Kayak nggak mungkin kan orang itu tanpa stres gitu, Fatur. Jadi kalau kita bilang di sini, ini adalah sebuah kondisi yang tidak bisa terhindarkan akibat sebuah perubahan hidup yang sangat drastis yang bisa jadi orang itu sadar dan nggak sadar gitu. Bahayanya kalau nggak sadar, Fatur. Kalau nggak sadar, dia akan denial gitu. Jadi orang kalau biasanya insecure itu pasti pertama kali itu mengalami sebuah kondisi yang mengancam, dia akan shock. Kalau dia udah shock, biasanya dia akan denial dulu.
abis denial dia akan aware dulu, waduh kayaknya aku insecure nih. Begitu udah aware dia akan acceptance. Ketika dia udah acceptance dia akan melakukan namanya eksperimen. Jadi abis kamu misalnya ngerasa, aduh kayaknya aku insecure, terus kamu menerima insecuremu dengan baik dan kamu eksperimen untuk tetap kerjain skripsi meskipun saat itu mungkin teman-teman udah pada lulus. Nah, once kamu eksperimen, di situ kamu sebenarnya sedang sharing macam-macam, lagi nambah skill baru, lagi belajar tentang upaya, kerja keras, belajar ditolak, sampai akhirnya kamu terintegrasi ketika kamu lulus, kamu ngerasa secure kan? Nah, itu adalah prosesnya, begitu. Oke. Tadi berarti step pertama adalah biasanya dulu. Orang itu shock dulu, denial, aware dulu, habis itu dia aware, accept, habis accept dia akan eksperimen, setelah eksperimen dia akan terus kayak exploring atau sharing atau pokoknya dia kayak nyari sesuatu untuk memperkaya diri dia sampai dia beneran terintegrasi dan merasa self esteemnya naik lagi gitu, Fatur. Oke. Nah, Mbak, ini mungkin pertanyaan agak berangkat dari akhir dulu ya. Yes, boleh. Atau gimana caranya seorang itu udah merasa secure sebelum faktor yang bikin dia insecure itu hilang? Contoh kayak gini, bisa nggak saya merasa secure sebelum saya menyelesaikan skripsi yang bikin saya insecure gitu nggak? Gitu. Gimana caranya seorang bisa ngerasa secure sebelum si itu tuh selesai gitu? Gimana tuh Mbak? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bisa nggak sih Mbak aku ngerasa secure tanpa itu skripsiku belum selesai gitu. Pertanyaannya mungkin kamu bisa menerima insecurity-mu tapi tetap perasaan insecure itu ada. Kenapa? Karena insecure itu muncul ketika reality sama ekspektasi itu nggak sama. Ada gap. Ada gap gitu kan. Fatur pengen lulus tapi belum bisa lulus. Jadi itu insecure. Benar. Nah, kamu insecure-nya akan hilang kalau kamu udah lulus. Kecuali kalau kamu tidak menaruh ekspektasi. Kalau orang tidak menaruh ekspektasi, ya dia nggak akan insecure. Dia kayak, ada kan teman kamu yang mau 7 tahun, 8 tahun, santai aja gitu kan kayaknya. Iya, benar. Ya, saya nemu itu, benar. Iya, karena dia tidak punya ekspektasi gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi ini tuh bagus, tapi kalau berlebihan, ini jadi sebuah ancaman yang membuat kita juga jadi kayak was-was terus nih dalam hidup. Jadi lowering the expectation in life itu juga somehow penting, Fatur. Meskipun kadang ekspektasi ini juga bisa menjadi sebuah harapan yang membuat kita terus termotivasi gitu. Tapi kalau ini berlebihan, khawatirnya kita jadi insecure-nya berlama-lama, denial-nya kelamaan, nggak sadar-sadar dan nggak ngelakuin apa-apa. Itu juga banyak terjebak dalam lingkaran insecure. Nah, ini berarti menarik nih. Berarti salah satu jawaban dari how to handle insecurity adalah how to manage our expectation. Yes, betul. Gimana caranya kita tahu bahwasannya ekspektasi kita itu rasa-rasanya udah berlebihan dan udah nggak sehat buat kita, Mbak? Karena jujur, saya juga orang yang sifatnya output sentris atau orangnya tuh benar-benar selalu pengen ngejar target sendiri gitu. Kalau misalnya saya bilang, wah 1 bulan ini harus selesai buku, harus selesai gitu. Saya sangat-sangat berfokus di sana, tertekan gitu kan. Dan somehow itu sebenarnya sangat memotivasi. Nah, gimana caranya kemudian kita udah tahu bahwasannya ekspektasi yang kita susun ini rasanya justru udah nggak sehat buat kita dan justru bikin kita ya tadi tertekan dan sebagainya. Gimana itu, Mbak? Oke. Ekspektasi kalau sudah berlebihan itu dan nggak bagus harus kita kendalikan adalah ketika satu justru membuat kita jadi nggak produktif, Fatur. Jadi kalau kita jadi justru merasa seperti stres berkepanjangan, kita ngerasa emosinya banyak yang negatif, kita semakin nggak bisa ngelakuin hal yang positif, nggak produktif dan stuck di satu tempat gitu kan. Itu artinya kita harus nurunin ekspektasi. Contoh nih misalnya, Fatur belum lulus karena kan kamu ngerjain banyak hal ya, yang aku tahu banget kamu memang aktif di BEM lah, kamu emang sangat-sangat positif banget kegiatan kamu. Jadi ketika kamu menyadari bahwa nggak apa-apa aku belum lulus, tapi aku melakukan ini, sehingga ekspektasiku terhadap kelulusan akan sedikit berbeda dibandingkan dengan teman-temanku lainnya. Nah, ketika kamu sudah punya kesadaran-kesadaran tentang itu, kamu akan menerima bahwa nggak apa-apa Fatur belum lulus, tapi akan ada satu momen dia harus bisa mengejar kelulusan kalau dia punya timeline gitu. Jadi setiap orang tuh punya pace-nya masing-masing dan ekspektasi ini sangat relate sama pace kehidupan setiap orang. Makanya nggak bisa banget dalam hidup ini kita tuh terus comparing diri kita sama orang lain. Because not apple to apple. Yang harus kita compare adalah diri kita dengan diri kita yang dulu.
Jadi akhirnya Oh, prosesnya, progresnya itu beneran kita maknai dengan secara mindful dan kita ngerasa bersyukur atas apa yang kita punya. Makanya ada film yang insecure jadi bersyukur itu adalah itu iya. gitu. Betul, karena kita belajar untuk melihat ke diri kita dulu. Gitu sih, Fatur. Oke, nggak apple to apple kita nge-compare diri sama orang lain, tapi kita Yes, nge-compare sama masa lalu sehingga bisa lebih meaningful ngelihat progres pertumbuhnya kita gitu ya. Tapi boleh nggak benar banget. jadiin orang lain itu sebagai motivasi kita, sebagai inspirasi kita gitu tuh boleh nggak tuh Mbak? Karena banyak Boleh. juga nih yang ngasih insight kan ke saya Yes. misalnya, wah Kak saya tuh terinspirasi banget sama si ini, saya terinspirasi sama ini, pengen deh jadi kayak si A, kayak si B. Nah gimana tuh? Apakah itu juga bisa jadi somehow bikin kita malah insecure atau malah menginspirasi? Oke, bisa banget, Fatur. Jadi ada dua. Kita mau memilih sebagai orang yang fixed mindset atau yang growth Fixed mindset. mindset. Yes, Oke. fixed mindset sama growth mindset. Jadi ada seorang psikolog. Ini kalau psikolog mengidolakan psikolog lain gitu ya. Aku mengidolakan ada namanya Carol Dweck. Itu ada bukunya, Carol judulnya Dweck. Mindset. Ya, Carol Dweck ini wajib banget dibaca sama anak muda zaman now. Nah, intinya Noted. orang yang fixed mindset, dia itu adalah orang-orang yang satu. Dia selalu merasa dirinya itu tidak mau menerima kritikan dan merasa Kalau terancam menerima kalau ada kritikan. orang lain, merasa kalau ada orang lain sukses itu adalah mengancam dia gitu. Oke. Tapi kalau misalnya orang yang growth mindset, dia akan merasa kritikan itu membangun dia dan dia yang paling kerasa adalah dia selalu terinspirasi kalau ada orang lain yang sukses. Jadi inspired by dengan threatening gitu, dengan terancam gitu. Jadi beda banget kan. Ketika ada orang lain sukses kita kayak ngerasa iri, itu berarti kita fixed mindset. Tapi kalau terinspirasi boleh banget. Tapi ingat, terinspirasi ini yang kita compare adalah effort yang dia lakukan. Sudah belum kita lakukan. Oke, jadi misalnya bukan keberhasilannya tapi effortnya. Bener banget. Jadi misalnya Menarik. ada yang bilang, ih Fatur enak banget ya, kamu tuh ini ya sekarang gini. Tapi kan untuk ada di posisi Fatur ini ada effort yang orang lain nggak tahu gitu. Untuk di posisi analisa hari ini ada orang lain yang nggak tahu. Nah, ketika kita terinspirasi, aku juga sering sih look up sama sosok-sosok kayak misalnya Carol Dweck, ada juga Angela Duckworth, kayak psikolog-psikolog yang udah menemukan prosesnya. Aku melihat memang kayaknya enak banget ya bikin buku yang beneran dia lakukan riset selama 10 tahun dalam hidupnya gitu-gitu. Ya karena memang dia punya effort yang mungkin aku belum melalui itu. Itulah yang membuat kita terus termotivasi. Jadi nggak terus ngerasa kayak, ih dia psikolognya jelek, aku paling bagus. Nah itu namanya fixed mindset gitu. Oke, ini penting banget dicatat oleh teman-teman semua yang hari ini lagi nyimak. Dan nanti teman-teman bisa mention apa sih yang teman-teman dapetin dari obrolan kita pada sore hari ini supaya bisa kasih juga insight ke teman-teman yang lain. Nah, tadi ada growth mindset, ada fixed mindset. Growth mindset dan fixed mindset ini beda banget. Ketika melihat keberhasilan orang lain, orang yang punya fixed mindset itu justru malah terancam gitu kan. Nah, sedangkan orang yang growth mindset itu terinspirasi dan melihat kira-kira effort apa yang bisa ditiru yang belum kita lakuin gitu. Benar banget. Ya itu penting. Tadi ada banyak yang nanya ini Mbak, judul bukunya apa ya tadi? Bisa di-mention Judul bukunya ada sih, aku ada bukunya di ruangan ini. Judulnya Mindset. The New Psychology of Success. Ya itu ada yang nulis di situ. Betul Carol Dweck. Bener itu. Ada dua versi, ada yang versi Inggris, ada yang versi Indo gitu. Oke, siap.